Ya, kalau berbicara Rengganis memang harus ditarik di sekitar tahun-tahun awal 2000-an yang pada waktu itu di lereng sebelah timur Rengganis ini ada satu konflik agraria di daerah Ketaje, di perkebunan Ketaje dan tepatnya di tahun 99 terjadi kekerasan represif warga oleh aparat pada waktu itu, terjadi bentrok dan tercerai-berai, dan pada waktu itu juga banyak warga karena tidak memiliki lahan dan ada pengalaman historis lahan mereka juga dirampas oleh Orde Baru, dan sekali lagi ada satu momentum juga pada waktu itu krisis moneter. Nah, warga Pakis dan sekitarnya yang merupakan desa penopang dari Gunung Argopuro ini berbondong-bondong lah mencari lahan, mencari satu penghidupan baru, salah satunya dengan cara membabat satu wilayah di lereng Hyang Argopuro. Nah, dinamika itu yang berkelindan, bersimbiosis antara krisis moneter, antara krisis agraria soal penguasaan, antara juga tindakan-tindakan represif pada waktu itu terakumulasi dan mengejawantah ketika masyarakat sudah mulai masif menguasai lahan di sekitar lereng Hyang Argopuro. Nah, tentu kami pada waktu itu memang dari awal sudah mendampingi warga di sekitaran lereng Hyang Argopuro. Kami sudah melakukan kerja-kerja pengorganisasian, kerja-kerja advokasi, dan kami juga sudah mencoba lagi membangun satu kelompok organisasi tani di tingkat lokal untuk secara khusus berbicara soal kawasan hutan. Nah, pada waktu itu juga kami bersepakat kalau ini dibiarkan terus-menerus, hutan yang dulunya rimbun, hutan lindung, kawasan produksi maupun kawasan lindung, ini nanti kalau rusak bagaimana? Karena jujur aja juga sangat ngeri pada waktu itu bagaimana orang atau pihak atau siapapun bisa berlalu lalang seenaknya memotong pohon, mengangkut pakai truk dan segala macamnya tanpa ada kontrol dari negara, tanpa kontrol dari pihak-pihak yang mempunyai konsesi di wilayah itu. Nah, kami tergerak dengan masyarakat, membentuk kelompok, dan lahirlah yang namanya Rengganis pada waktu itu. Kami berproses membentuk sistem kelembagaan, mulai juga membangun program-program yang sekiranya mengembalikan fungsi-fungsi kawasan itu, fungsi kawasan lindung, fungsi-fungsi kawasan yang harus direhabilitasi, tanpa meninggalkan sekali lagi urusan yang namanya ekonomi. Karena kami memandang urusan ekonomi, urusan perut ini seringkali dijadikan alibi, seringkali dijadikan faktor utama untuk orang membabat dan segala macamnya. Nah, ini maka harus menjawab sampai ke urusan budidaya. Ya, jadi kami sudah bersama masyarakat bersepakat mengembalikan fungsi-fungsi lindung tanpa meninggalkan dan harus menjawab persoalan ekonomi. Maka kami secara cepat bersama petani memilih wilayah-wilayah mana yang harus ada tegakan. Nah, tegakan pun juga harus kita pilih. Salah satunya misalnya dengan tanaman pohon alpukat kayak gitu-gitu, sengon dan yang lain-lainnya. Termasuk yang tanaman pokok adalah kopi pada waktu itu. Jadi kami bersama masyarakat mendorong semua wilayah itu bisa ditanami oleh kopi. Kenapa pilihannya kopi? Karena yang kita ambil adalah buahnya. Nah, ini cara pandang yang tidak mudah kami meyakinkan masyarakat pada waktu itu. Nah, di proses itu, di perjalanan yang masih menata, kami dapat musibah di tahun 2006, di awal 2007 itu musibah banjir dan tanah longsor di sekitar yang Argopuro. Nah, ini tentu tidak kita bermain siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang paling baik, siapa yang tidak baik. Tapi ini satu bukti bahwa ketika terjadi bencana alam yang rentan mengalami
kejadian ini adalah masyarakat yang ada di sekitaran itu, apalagi yang di bawah. Nah, artinya hipotesa kita kalau itu tidak kita segerakan pada waktu itu untuk melakukan penghijauan lagi, ya saya nggak kebayang tingkat derajat kejadian bencana pada tahun 2006-2007 itu. Nah, kami semakin yakin bahwa proses yang namanya penghijauan, proses yang namanya mengembalikan fungsi-fungsi kawasan itu penting. Dulu kan semua yang terkait dengan pemanfaatan lahan itu coba dimaksimalkan oleh warga, oleh anggota kita. Jadi selain tanaman pokok tadi ada kopi, ada kakak durian, buah-buahan, yang lainnya juga mengusahakan untuk kepentingan dia, ya salah satunya misalnya empon-empon kalau bahasa kita. Juga di sana juga ada tanaman endemik keluar itu bahan baku makanan rawon, terus juga ada empon-empon atau yang ada jahe, ada kuning, ada tanaman-tanaman yang sifatnya untuk obat maupun jamu. Nah, jadi untuk bagaimana kita dulu menerapkan satu prinsip LAISA, jadi satu prinsip budidaya pertanian yang mengandalkan asupan itu seminimal mungkin, dari luar itu seminimal mungkin. Jadi dia menggerakkan memang secara internal itu yang lebih besar. Jadi konsep LAISA yang di awal tahun 90-an oleh SDPres kita gunakan, itu kita juga terapkan di Rengganis itu. Prinsip dasarnya tadi, bagaimana asupan dari luar itu kita minimalisir, entah itu pupuknya, entah itu bibitnya, entah itu teknologinya, entah juga transformasi pengetahuan. Itu sejauh mungkin kita ingin meminimalisir soal ketergantungan pada prinsipnya di situ. Nah, kami juga kemarin di sana juga mendorong, dan ini juga berasal dari satu tradisi di masyarakat, bahwa menyimpan itu yang namanya rojokoyo atau semacam investasi ekonominya dengan memelihara kambing, memelihara sapi. Nah, kotorannya itu bisa diolah lagi menjadi pupuk untuk tanaman kopi di sana, walaupun tanahnya masih subur karena bekas ini kan babatan hutan yang masih subur gitu, humusnya masih. Nah, kita yang tadi karena sudah menerapkan prinsip LAISA, sejauh mungkin tidak pakai bahan-bahan kimia, jadi kita pakai introdusir dari tanaman yang sudah jadi humus maupun kotoran sapi yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan, budaya, tradisi masyarakat kita di sana. Namanya investasi ya sapi, namanya investasi ya kambing gitu. Itu sudah kebiasaan di mereka. Duren itu. Nah, kalau duren ya dia bagian yang pada waktu itu ketika pasca kita babat itu, karena ada satu kesadaran yang wilayah-wilayah yang dengan derajat kemiringan, dengan kontur kemiringan yang ekstrim, itu harus ada tegakan. Itu sudah kesepakatan bersama. Nah, tegakan kayak apa pilihannya? Ya yang bisa diambil buahnya. Nah, ini juga merubah watak rezim yang sementara ini nanamnya hanya maoni, hanya pinus gitu, yang orang hanya dikasih janji nanti panennya di berbagi hasil dan segala macamnya, harus menunggu sekian puluh tahun. Kalau durian kan enggak, dia setiap tahun bisa panen, manggis, avokat yang bisa rutin sampai benar. Apalagi kami juga kemarin di 2 tahun terakhir kalau tidak salah bekerja sama dengan teman di satu NGO di Jakarta untuk berkolaborasi belajar bersama dengan dampingan mereka dari Nusa Tenggara Timur, belajar antar petani. Nah, yang menariknya ini juga mulai menginspirasi kami untuk mulai memikirkan pasca panen. Kami sudah punya banyak kopi yang hasilnya ribuan ton setiap panen. Tapi begitu cita rasa, begitu packaging, begitu yang namanya branded misalnya, kami masih merasa itu kurang. Nah, kami sebenarnya sudah mendorong pemerintahan daerah di dalam kerangka penyusunan RPJMD dan sudah menjadi visi-misi bupati yang secara ikonik ya, atau program atau kegiatan dia berbicara soal bagaimana mengangkat derajat kelas barista. Ada 1.000 barista pelatihan, ada 1.000 warung kopi yang akan difasilitasi oleh pemerintah. Nah, peluang-peluang ini harusnya ditangkap
harusnya ditangkap dan dikerjasamakan oleh kami misalnya yang sudah memiliki basis. Nah, memiliki basis yang memiliki basis material maupun yang sumber daya manusianya. Jadi cukup menarik ketika kami bekerja sama kemarin dengan teman-teman NGO di Jakarta. Dia menginspirasi kami untuk bagaimana sudah mulai memikirkan kerja kolaboratif. Inisiasinya misalnya sudah dimulai kemarin, Perhutani sudah melonsing dengan pemerintah daerah di Rengganis ini untuk menjadi wahana wisata terkait dengan duren misalnya, wahana wisata terkait air terjun misalnya, wisata alam dan segala macam. Itu sudah di launching, bahkan sudah jadi rujukan di tahun ini. Desa Pakis terutama di teman-teman Rengganis ini menjadi satu destinasi baru di wilayah Jember. Yang berikutnya tadi yang perlu saya tekankan, bagaimana kita bisa menangkap peluang di visi misi Bupati ini yang secara khusus berbicara soal kopi. Dia ingin menaikkan grade-nya, ya, attitude-nya, packaging-nya, bahkan skill teknisnya kopi Jember ini. Kami ingin sebenarnya masih sangat berharap ini bisa terrealisasikan di masa pemerintahan Bupati sekarang. Kami juga di setahun terakhir ini memfasilitasi perhutanan sosial. Kebetulan SD Impres juga menjadi bagian Pokja perhutanan sosial di tingkat nasional maupun provinsi. Nah, Rengganis ini kemarin sudah ada 536 KK yang akan mendapatkan SK perhutanan sosial. Dan tidak lama kemarin juga dari KLHK ke Rengganis membicarakan rencana kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi kira-kira KUPS ini adalah salah satu langkah pemerintah yang sudah dipikirkan untuk menjawab pasca izin itu diterima oleh masyarakat. Nah, resolusi ini sebenarnya yang kami tunggu dari pemerintah daerah. Ini kan masih dari pemerintah pusat, soal KUPS, soal perhutanan sosial. Nah, sebenarnya peluang di pemerintah daerah itu juga ada. Terbaru misalnya pasca peraturan Bupati terkait SOTK organisasi perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup itu sekarang sudah ada satu seksi yang berbicara soal perhutanan sosial. Nah, saya kira ini juga peluang di kita di daerah, di kabupaten untuk ke depan berbicara kerjasama, berbicara soal menjawab tadi salah satunya soal-soal kapasitas, soal-soal branding, soal packaging, soal skill dan yang lainnya. Yang lainnya kami juga sangat berharap sebenarnya dari kondisi faktual di lapangan ini, secara kasat mata ini dominasi sistem ijon itu kan masih sangat kuat. Saya belum punya satu cara yang efektif manjur, tapi usaha ke sana untuk mengurangi derajat ijon ini sudah harus mulai kita lakukan. Resolusinya ya bersinergi. Resolusinya dengan menjalankan program pemerintah melalui perhutanan sosial, ini saya kira juga peluang ke depan bagi Rengganis maupun SD Impres untuk bisa bersinergi juga dengan pemerintah yang lainnya, baik itu provinsi maupun kabupaten. Saya kira itu. Tentu tantangan atau problem yang kami hadapi hari ini bersama warga, bersama anggota Rengganis, bukan sekarang sudah mulai bergeser. Jadi kalau kemarin kami sudah bisa menghutankan kembali, sudah menghasilkan hasil budidaya, tentu tantangan yang tidak kalah pentingnya ketika hari ini kami belum bisa menaikkan bargaining terkait dengan harga. Jujur, ketika soal urusan ekonomi ini masih didominasi praktek-praktek ijon, masih didominasi soal pemodal,
terus masih juga didominasi oleh penguasaan pasar ini oleh 1-2 orang bandar. Tentu ini tantangan tersendiri ketika masuk wilayah perdagangan atau ekonomi yang seringkali kita kayaknya tidak memiliki satu bargaining. Maka dengan satu desain pendekatan riset ini tentu kami juga akan ingin berharap sih melihat satu peluang-peluang bagaimana alternatif ya, peluang-peluang alternatif untuk menaikkan bargaining petani terhadap komoditinya. Yang kedua, saya kira tidak kalah pentingnya pemerintah itu harus hadir, negara ini harus hadir dalam situasi begini. Pemerintah dengan otoritas yang dimiliki, entah itu kebijakan, entah itu pendanaan, dia harus sebenarnya menangkap peluang ini dan hadir untuk mengatur relasi, mengatur tata produksinya yang saya kira itu ada otoritas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kedua, saya kira juga tidak kalah pentingnya membuka peluang satu pendekatan baru bahwa warga masyarakat ini kan masih sangat tradisionalis menjualnya, cara menjualnya. Saya kira pemerintah bisa menawarkan satu pendekatan inovasi yang hari ini tren, taruhlah misalnya jual belinya online misalnya. Ini salah satu terobosan yang menurut kami juga bisa memotong mata rantai dari perdagangan yang seringkali sekali lagi masyarakat tidak punya bargaining. Kalau berbicara harapan itu atau rekomendasi dari kegiatan kita soal ini misalnya, pertama tidak kalah pentingnya adalah memikirkan soal sinergisitas para pihak. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa ketika berbicara produksi, petani sudah memproduksi, sudah ada barangnya. Nah, tentu bisa dibayangkan temuan lapangan kita yang masih bilang bahwa ini ada mata rantai dominasi kapital atau modal. Tentu pemerintah atau para pihak terutama itu bisa melihat ini secara jernih. Satu. Yang kedua, harapan saya atau rekomendasi di riset ini adalah hasil awal, temuan awal itu harus ada diseminasi ke para pihak. Jadi kita harus menjelaskan berdasarkan evidence base bahwa riset ini temuan lapangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tentu input dan pandangan dari para pihak akan sangat membantu kita mempertajam dan mendalami lagi dari hasil riset ini. Yang ketiga, sekali lagi riset ini harus berdampak kepada satu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan ini macam-macam, silakan nanti dengan mendengar, melihat, mendiskusikan hasil dari riset ini ketika kita misalnya mendiseminasi hasil. Nah, tentu harus ada tindakan konkret, ada kebijakan yang konkret, ada program dan intervensi yang konkret. Kalau contoh misalnya, saya ini hanya punya imajinasi berdasarkan dokumen RPJMN yang RPJMD yang ada di Jember. Tadi sudah saya sebut, pemerintah Kabupaten Jember ini sudah memiliki program dan kerja yang terkait dengan kopi. Ada 1000 barista kopi, ada warung kopi berjaringan, ada juga pelatihan-pelatihan pendukung soal kopi. Nah, ini contoh kecil aja, belum lagi misalnya dinas koperasi yang memfasilitasi kelembagaan di masyarakat misalnya. Terus yang kedua, dinas perindustrian dan perdagangan terkait capacity buildingnya. Kita memiliki juga Puslit Kopi dan Kakao untuk konteks misalnya labeling, ya misalnya untuk brandingnya. Kita punya kampus Universitas Jember misalnya terkait dengan pendampingan mahasiswa KKN. Kita juga memiliki universitas yang lainnya, misalnya Politeknik yang memiliki lab, laboratorium teknologi pertaniannya misalnya.
kita memiliki juga jejaring teman-teman di tingkat nasional maupun internasional untuk mempromot ini loh kerja-kerja masyarakat menghutankan kembali. Bagaimana ada strategi outreach atau kampanye mengartikulasikan kerja-kerja kita, kerja-kerja basis ketika masyarakat sudah diberi ruang, entah sekarang dengan pendekatan perhutanan sosial misalnya, itu ada juga kemampuan kita semua untuk menjelaskan kepada publik bahwa masyarakat itu mampu juga menghutankan kembali. Saya kira itu.